Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim, di sesi siang ini ya, di sesi sore menuju, jam nanti mungkin kita 1 jam lebih, kurang lebih ya, presentasi saya ini ya, ini adalah sebuah sharing ya, harapannya menjadi kegiatan 2 arah, supaya saya juga bisa mendapatkan ilmu juga mungkin dari teman-teman semua yang sudah melakukan kegiatan usaha di beragam macam industri ini, dan juga saya bisa sedikit menceritakan mengenai apa yang saya pahami tentang keuangan, yang dimana di sini topiknya adalah corporate financial management atau perencanaan keuangan usaha gitu. Eh, di sini saya mau sedikit sharing ya tentang siapa diri saya. Nama saya Reza Hayo, dan kalau saya boleh sedikit sharing ya atau memberikan summary ya terhadap siapa diri saya ini adalah pelaku usaha yang punya passion besar di bidang finansial gitu ya. Jadi saya tuh selama jalan usaha ya karena background saya orang finance, jadi saya banyak terlibat dalam kegiatan finansial di perusahaan gitu ya. Dan juga saya selaku CEO di beberapa bidang usaha ya seringnya yang ngutek-nguteknya itu ya di bidang keuangannya kayak gitu. Jadi di samping saya punya passion besar di bidang finance itu ya saya suka untuk sharing ya di beberapa forum-forum berkaitan tentang keuangan usaha kayak gitu ya. Jadi disitulah akhirnya saya bisa bisa ketemu sama teman-teman semua di lingkungan online seperti ini untuk memberikan apa yang saya tahu gitu tentang keuangan. Oke, ini profil singkat ya usaha saya di bidang manufaktur. Kita adalah fabrikator plastik untuk kebutuhan industri. Kita menyuplai tangki untuk perusahaan-perusahaan B2B di Indonesia, khususnya mungkin FMCG company atau perusahaan processing chemical ya, itulah kegiatan usaha utama yang saya jalani. Mungkin sedikit berbeda ya di antara teman-teman tadi, saya dengar ada yang di F&B, ada yang di apa namanya, insurance gitu ya. Kalau saya bidang bisnisnya di bidang manufaktur kayak gitu. Oke, itu singkat aja tentang saya dan apa yang saya kerjakan, usaha saya. Di sini yang terpenting adalah sebetulnya materi dari presentasi saya, yaitu tentang perencanaan keuangan usaha yang di mana nanti presentasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya, pertama adalah tentang mengapa finance atau keuangan itu penting. Ya, dengan memahami tentang kenapa finance penting itu nanti kita dapat apa ya pencerahan tentang apa yang saya harus perbaiki dari status maupun proses merencanakan keuangannya jadi lebih cerah, teman-teman. Nah, setelah nanti tahu kenapa, bahasan keduanya adalah gimana caranya, Mas, ngebenahin keuangan usaha saya, kayak gitu. Dan terakhir nanti ya, yang ketiga adalah kesimpulan dari semua presentasi ini ya, materinya apa sih kesimpulannya. Nah, itu ya, jadi 3 part yang kita akan bahas. Kenapa penting, caranya gimana, kesimpulannya apa. Oke, kita mulai ya. Semoga teman-teman semangat karena saya sangat bersemangat dan semoga kita sama-sama bisa mendapatkan manfaat dari sesi ini. Oke, kenapa finance penting? Saya mau sedikit mengambil case ya dari perhelatan event sepak bola di tahun lalu ya, di tahun 2021 itu ada perhelatan event sepak bola Euro ya, yang dimana itu adalah event sepak bola terbesar di Eropa ya, dimana setiap negara di Eropa yang lolos kualifikasi ya dimasukkan ke dalam sebuah kompetisi. Dan di situ saya rasa teman-teman di sini banyak yang ngikutin ya, terutama yang laki-laki. Bagi teman-teman yang perempuan mungkin menonton pasangannya nonton pertandingan ini gitu ya. Yang menarik dari perhelatan event sepak bola tersebut ya, Italia ya, ini jagoan saya. Ini juara Euro 2020 yang diadakan di tahun lalu 2001. Ini mundur setahun karena apa? Karena pandemi kemarin gitu ya. Nah, Italia ini menjadi juara sebuah hal yang menarik. Kenapa? Karena Italia ini bukan tim yang punya materi pemain yang superstar, biasa-biasa aja pemainnya dari belakang sampai depan tuh rata-rata lah gitu ya.
bukan seperti mungkin apa Inggris atau seperti Jerman atau negara-negara lain kayak Prancis juga gitu ya yang punya pemain bintang. Kalau Italia ini cukup merata gitu ya. Jadi apa mungkin kolektivitas timnya ini lebih baik dibandingkan negara-negara yang punya pemain-pemain superstar. Nah, apa yang menarik dari Italia yang saya pelajari? Yang saya pelajari di situ adalah ada satu pemain ya, nomor punggungnya 8 tuh. Namanya Jorginho. Ya, Jorginho itu adalah pemain gelandang tengah di timnas Italia yang kalau saya tonton pertandingan yang saya tonton mata saya itu cuman tertuju di pemain nomor 8 itu, si Jorginho itu. Nah, Jorginho itu kenapa tertarik saya untuk melihat permainannya adalah saya lihat persis bagaimana Italia bisa mengatur tempo. Kadang-kadang dia bisa menyerang, kadang-kadang dia bisa mundur ke belakang, catenaccio gitu ya, atau defensif secara kolektif gitu kan. Itu tergantung dari setting metronomnya si Jorginho itu. Dia mau mau main agak mundur atau main agak maju, dia nanti akan mengatur tempo. Kemudian Jorginho ini juga punya peran untuk mengalirkan bola, mendistribusikan dari belakang ke tengah, tengah ke depan, depan ke gawang gitu ya. Dan juga dia sebagai pivot antara back dan lini tengah ya, menjadi jembatan antara lini di Italia gitu ya. Nah, kalau saya lihat ya, Jorginho ini adalah seorang apa ya, generalis atau seseorang yang tugasnya menjadi jenderal di lini tengah. Dia tidak harus menjadi orang yang jago dribble, dia tidak harus menjadi orang yang jago lari kenceng gitu ya, atau bisa finishing yang hebat, enggak. Jorginho itu rata-rata aja, ya cuman larinya ya biasa-biasa ya, skillnya ya biasa-biasa gitu ya, tapi kemampuan dalam membaca permainan itulah hebatnya si Jorginho kayak gitu ya. Jadi kalau saya ibaratkan sepak bola ini adalah perusahaan, Jorginho adalah seorang CFO atau Chief Financial Officer atau seseorang yang memahami strategi keuangan perusahaan ya. Aliran bola adalah cash. Cash itu harus bisa mengalir dari setiap lini usaha supaya nggak mandek, harus ada yang mengatur itu ya. Dan juga tempo. Tempo apa ya? Berkaitan dengan apakah perusahaan itu mau agresif atau mau sedikit defensif ya. Kalau mau ekspansi berarti harus agresif, kalau mau restruktur sedikit berarti dia harus sedikit defensif kayak gitu. Nah, jadi kalau ibaratkan perusahaan, Jorginho adalah seorang CFO dan Roberto Mancini atau pelatihnya adalah seorang CEO kayak gitu ya. Jadi CFO dan CEO ini harus bisa saling dalam satu wadah untuk sama-sama uh, memahami strategi yang selaras gitu. Jangan sampai CEO mau apa, CFO mikirnya yang lain. Atau kadang-kadang di antara kita ya UMKM ini ya CEO-nya ya CFO juga gitu ya. CEO-nya ya ngatur keuangannya juga kayak gitu ya. Termasuk saya gitu ya. Saya juga awalnya ngejalanin segala sesuatu tuh sendiri semuanya gitu. Sampai akhirnya usaha bisa tumbuh dan akhirnya punya tim di setiap departemen gitu ya. Itulah yang menarik dari analogi sepak bola kalau kita ibaratkan ke dalam struktur perusahaan. Oleh karenanya menurut saya finansial adalah hal yang sangat penting dalam bisnis karena setiap keputusan bisnis pasti ada dampak finansialnya dan setiap keputusan finansial kita pasti berimpact terhadap bisnis kita ya. Jadi jangan harap kalau kita mau apa namanya rapih dan benar strategi keuangannya kalau bisnisnya itu masih nggak punya arah tujuan dan sebaliknya juga kalau mau bisnisnya sukses tapi kalau keuangannya masih berantakan jangan harap bisnis bisa scale up dengan baik kayak gitu. Nah, karena apa? Karena ada beberapa kesalahan yang saya sering temui di antara teman-teman UMKM termasuk saya juga pribadi. Saya sering mengalami masalah dulu saat belum memahami literasi keuangan usaha yang baik. Sedikitnya ada 4 masalah yang saya sering temui dan ini juga termasuk saya. Pertama adalah ya, yang paling sering saya temui ya, ketidakmampuan kita untuk memahami bahwa harus ada partisi yang jelas, pemisahan antara keuangan bisnis dan pribadi. Ini fatal, ini sering dilupakan, tapi ini sering yang bisa membuat bisnis kita nggak tumbuh karena kita tidak memisahkan keuangan bisnis dan pribadi. Benar apa benar? Ya, kalau teman-teman di sini udah bisa memisahkan, alhamdulillah. Tapi kalau belum, segera buat rekening khusus, ya, rekening yang mana untuk urusan bisnis dan rekening yang memang pribadi. Jangan sampai uang bisnis masuk ke urusan pribadi dan sebaliknya, uang pribadi jangan sampai masuk ke urusan bisnis tanpa dicatat. Oke? Buatlah
rekening terpisah gitu ya. Kalau misalnya kita sudah jalanin bisnis, buat rekening khusus. Yang memang ini uang keluar masuk untuk urusan bisnis hanya di rekening itu. Ya, ini yang sering saya temukan dan saya juga pernah mengalami kesalahan ya saat itu saya jalani usaha kok rasanya nggak untung-untung ya karena apa? Karena diambil uangnya untuk kebutuhan pribadi nggak dicatat. Itulah kesalahan fatal pertama. Semoga kita bisa hindari. Kedua, ya masalah yang sering dan masalah yang klasik sering saya temui adalah di antara kita itu nggak tahu perbedaan antara omset, laba dan kas. Ya, jadi mau jalan usaha ya istilahnya jualan aja, tapi nggak tahu ternyata di akhir produk dulu untungnya mana, nggak ada untungnya. Nah, ya kalau sampai itu menjadi hal yang familiar, mungkin ini masalahnya. Mungkin kita nggak tahu bedanya omset itu apa, ya, laba itu apa, dan cash itu apa. Oleh karenanya wajib ya kita harus tahu ya setiap kali kita jualan itu adalah omset. Nah, omset itu dikurangin semua biaya produksi, maka itu menjadi keuntungan kotor. Keuntungan kotor dikurangin semua biaya operasional kita, itu menjadi profit. Profit yang kita bisa terima masuk ke dalam saldo, itulah kas. Ya. Jadi kita nggak boleh sekedar jualan tanpa tahu, kapan uangnya kita bisa tarik. Karena beberapa di antara teman-teman mungkin kalau bisnisnya itu yang sifatnya konstruksi, properti, itu nggak langsung terima uang cash di depan. Tapi kalau teman-teman yang tadi main di F&B, ya itu langsung cash keras kan semuanya. Bayar ke supplier, bayar cash, terima uang dari customer, bayarnya si customer juga cash. Jadi alhamdulillah kan kalau kayak gitu kan enak. Tapi kalau teman-teman yang seperti bidang usahanya kayak saya, manufaktur, nggak tahu ini, ya ini mungkin kayak banting kupluk atau istilahnya bisa usaha itu ya akhirnya kalau nggak dijalani dengan baik, nggak ngerti antara konsep tiga hal ini ya bisa mendingan bikin yayasan aja karena kalau nggak diatur dengan baik bisnisnya bisa tutup kayak gitu ya, kayak gitu. Itu kesalahan fatal kedua. Kemudian kesalahan fatal ketiga adalah nggak punya pencatatan laporan keuangan yang baik. Nah, ini memang males ya kadang-kadang kita sebagai CEO ya, sebagai pelaku usaha, sebagai pemilik usaha untuk nyatet gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah banyak aplikasi. Ya, aplikasi-aplikasi itu sangat membantu kita. Uh, ya, aplikasi-aplikasi itu sangat membantu kita. Termasuk saya sendiri, saya dibantukan dengan banyaknya aplikasi finansial ya, dengan punya pencatatan yang rapih. Artinya kita bisa merekod uh, apa yang kita lakukan kemarin dan apa yang kita mau lakukan sekarang dan masa depan itu jadi lebih clear kalau kita punya pencatatan laporan keuangan, baik laba rugi, neraca, ya maupun arus kas. Ya, tanpa itu maka sulit kita menentukan keputusan. Jadi ibaratnya kalau tanpa laporan keuangan itu kita kayak jalan dalam ruangan yang mata tertutup, kita bisa nabrak-nabrak nggak karuan kayak gitu ya. Maka wajib untuk punya laporan keuangan dan nggak perlu repot-repot punya Excel lah, ribet lah. Pakai aja aplikasi. Ya, aplikasi sekarang banyak macam-macam, ada yang murah, ada yang gratis. Ya, mungkin di sini teman-teman sudah ada yang subscribe maju, itu adalah hal yang baik ya, punya punya aplikasi software seperti itu bisa digunakan untuk pencatatan laporan keuangan. Yang keempat, ya kalau udah punya laporan keuangan, akhirnya enak nanti mau merencanakan sesuatu dan tanpa perencanaan, maka jangan harap bisnis kita bisa tumbuh uh, dengan besar gitu ya. Oleh karenanya menurut saya penting untuk kita punya mimpi ya. Mimpi ini adalah rencana yang kita coba untuk uh, lakukan actionnya gitu ya. Tanpa mimpi, tanpa perencanaan, tanpa rencana saya mau punya omset sekian rupiah ya, tanpa punya perencanaan seperti itu ya bisnis ini ya cuma jalan di tempat ya. Jadi kayak hamster itu kita cuma lari di roda yang sama ya tanpa perencanaan. Maka kita harus punya mimpi, punya plan. Saya mau ngejar omset berapa, saya mau punya nanti laba berapa, dari laba itu saya mau tarik berapa untuk dividen saya, dari situ nanti saya mau rencana untuk ekspansi cabang di mana, itu harus punya teman-teman. Tanpa itu ya bisnis cuma jalan di tempat ya. Itulah sedikit empat hal yang saya sering temukan menjadi masalah, termasuk saya sendiri juga mengalami masalah saat itu karena empat hal ini ya. Semoga teman-teman di sini semua bisa sadar dan sudah memperbaiki atau sudah malah lebih baik ya kondisi keuangan di dalam usaha. Oke, itu sedikit memahami tentang kenapa finance itu penting. Nah sekarang gimana cara mas? Kan kita udah tahu tadi ya masalah-masalah fatalnya itu apa. Nah sekarang gimana mas benahinnya? Nah, ini yang kita akan bahas nih. Ya. Gimana cara membenahi keuangan kita? Ini simple banget teman-teman ya. Saya rasa dari sesi ini teman-teman akan mendapatkan gambaran. Nanti lebih dalamnya, lebih spesifiknya kalau teman-teman mau DM saya atau mau
mau email atau mau ketemu ya tinggal main aja ke kantor. Kita akan bahas bisa lebih spesifik. Tapi di sini saya akan jelasin frameworknya dulu. Ya, dengan memahami framework ini, ya tanpa harus sekolah finansial yang repot-repot sampai jauh ke luar negeri. Dengan memahami ini aja, ya. Kalau teman-teman niat, ya ambil pulpen, ambil kertas, ya jelas didengerin dan dirasapi dengan baik, insya Allah sudah cukup sebetulnya gitu ya. Di sini semoga kita bisa sama-sama mendapatkan manfaat, ya, termasuk saya juga. Ya, caranya adalah keuangan itu kalau kita mau perbaiki statusnya di dalam usaha kita, sebetulnya cuma ada 3 hal aja yang kita harus perbaiki. Ya, apa yang kita lakukan kemarin itu harus kita pahami dan kita harus bisa analisis, gitu ya. Apa yang kita lakukan sekarang harus kita benahi, dan apa yang kita inginkan besok harus ada tujuannya. Ya, jadi keuangan usaha itu sebenarnya cuma mengatur 3 hal ini. Muter-muter mau pakai bahasa yang repot, ya sebenarnya cuma 3 hal ini aja. Apa yang kita harus bisa benahi dari apa yang terjadi kemarin, apa yang kita harus lakukan sekarang, dan apa yang ingin kita capai besok. Oke, saya ulang. Apa yang terjadi kemarin harus kita bisa analisa. Apa yang kita lakukan sekarang dari hasil analisa itu harus lebih baik. Esok harus kita punya target gitu ya. 3 hal itu kita mulai dari yang pertama, dari yang apa yang kita harus analisis dari kejadian kemarin gitu. Oke, gini teman-teman, saya sebagai pelaku usaha juga ya, dan teman-teman sebagai pelaku usaha mungkin semuanya sepakat bahwa untuk menjalani usaha semua itu kan dimulai dengan modal gitu ya. Modal itu ada modal besar atau modal kecil atau modalnya sama sekali nggak ada ya. Kita serah. Yang jelas dalam kegiatan usaha pasti ada modal. Modalnya bisa modal fisik atau modal yang tak terlihat gitu ya. Kalau dalam konteks ini kita ambil case tadinya adalah modal yang sifatnya fisik lah. Contohnya misalnya teman-teman tadi di bidang fashion lah ya gitu ya. Tadi ada teman yang di bidang fashion. Memulai bisnis ya, kalau punya bisnis fashion pasti dimulai dengan apa? Membeli bahan. Benar nggak? Membeli bahan, terus juga membeli aksesoris dalam kegiatan produksinya ya, kancing atau mungkin label gitu kan. Nah, itu kan modal. Ada uang, membeli modal, modalnya itu adalah roll kain gitu kan. Kan modal itu kalau diproduksi ya menjadi stok. Stok itulah aset. Ya, aset yang akan dijual. Aset yang akan dijual dan kemudian laku ya karena ada proses transaksi di online, maka itu menjadi omset. Ya, omset kemudian kalau dikurangin biaya produksi dan dikurangin biaya operasional itu menjadi profit, teman-teman. Profit yang didapatkan secara real menjadi cash di dalam saldo rekening kita, itulah yang disebut cash. Ya, jadi tujuan utama dalam bisnis adalah mengolah uang yang awal kita ubah menjadi modal, kemudian beranjak menjadi cash secepat mungkin, sesegera mungkin, sebanyak mungkin. Kayak gitu ya. Jadi game-nya dalam bisnis adalah mengkonversi modal menjadi aset, aset menjadi omset, omset menjadi profit, menjadi cash dalam waktu yang tepat, yang cepat, sebanyak mungkin, dan itu diputar lagi. Setelah menjadi cash, menjadi modal, modal menjadi aset, aset menjadi omset, omset menjadi profit, menjadi cash, diputar, 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 sampai akhirnya menjadi usaha yang lebih besar. Ya. Sebetulnya kan sesimpel itu teman-teman, gitu ya. Jadi kalau punya bisnis modalnya itu besar, menjadi aset tapi aset tidak menjadi omset, maka itu menjadi posisi yang dimana bisnis kita kasnya seret. Ya, maka harus ada strategi gimana caranya supaya barang cepat kejual. Kalau barang udah kejual, uangnya belum nyampe, berarti harus gimana? Harus bisa nagih lebih cepat supaya cashnya segera bisa langsung masuk di saldo kita. Ya, kalau udah cashnya ada di rekening kita, jangan buru-buru langsung kita nikmati sebagai pelaku usaha, sebagai dividennya, tapi diputar lagi menjadi modal, teman-teman. Oke, nah itulah sebetulnya sejatinya kegiatan usaha kan seperti itu. Dan dalam prosesnya, tentu ya, dari kegiatan yang sudah dilakukan itu berulang-ulang, maka di akhir periode ada potret dalam usaha kita. Nah, potret itu apa? Ya, potret itu adalah yang disebut neraca. Ya, karena tadi ya, setiap kali bukan apa namanya keuntungan, keuntungan menjadi cash dari proses awal kita punya modal untuk menjadi barang, itulah yang disebut aset, teman-teman. Ya, dalam kegiatan bisnis kita di akhir periode kita harus melihat satu, ya, posisi neraca bisnis kita itu aset kita tuh berapa, teman-teman. Nah, aset itu didapatkan dari mana? Dari hutang ditambah dengan modal, kayak gitu. Ya, aset adalah sumber daya,
Dan mendapatkan sumber daya ini dengan dua cara, yaitu dengan hutang ditambah modal gitu. Modal itu dapat dari mana? Dari tadi kegiatan kita membukukan laba, misalnya laba itu akhirnya menjadi saldo ya. Atau misalnya kalau labanya itu tidak besar tapi harus menjalankan usaha untuk bisa membuat roda bisnisnya berputar, maka harus dapat dari utang ya. Jadi bisnis yang baik adalah di mana kalau awal perjalanan itu utangnya kecil, modalnya besar. Jadi jangan sampai ngejalan usaha kalau baru awal ya, baru mulai setahun tapi utangnya udah lebih besar dari modal. Sebaiknya, idealnya adalah utang itu lebih kecil atau tidak ada sama sekali, modalnya lebih besar. Kalau bisnis sudah membukukan omset yang lebih continue, lebih sustainable, maka sedikit demi sedikit kita punya kapasitas untuk menaikkan hutang lebih besar, gitu ya. Jadi di sini tugas teman-teman adalah menyeimbangkan bagaimana mendapatkan aset itu dengan cara yang paling optimal. Modal harus lebih besar dari utang. Kalau bisnis sudah berkembang, maka hutang boleh sama dengan modal. Tapi kalau udah bisnisnya luar biasa besar gitu ya, seperti mungkin konglomerasi, maka bisa jadi utangnya lebih besar dari modal gitu ya. Karena bisnisnya masih terus bisa berputar, teman-teman ya. Jadi di sini juga kita harus pahamin struktur aset. Ada aset yang tidak tetap dan aset tetap. Aset tetap itu apa? Contohnya misalnya kita kalau punya F&B ya tadi, punya tokonya kalau kita dalam bentuk bangunan kita miliki sendiri, itulah aset tetap. Aset tetap dapat dari mana? Dari modal. Kalau modalnya nggak cukup berarti harus utang, kayak gitu kan. Nah, selain itu ada aset tidak tetap. Aset itu apa? Ya, barang yang didagangkan itu, ya itulah aset tidak tetapnya. Atau cash-nya gitu ya, aset yang sifatnya liquid, yang sifatnya itu bisa diuangkan dalam waktu yang cepat. Nah, itulah yang disebut aset tidak tetap. Dan hutang itu juga ada dua jenis, teman-teman. Ya, hutang pendek, hutang panjang. Ya, jadi kalau kita berhutang dalam usaha kita, jangan sampai nih baru jalanin usaha yang baru mulai, ya, utang pendeknya itu banyak. Utang pendek ini bahaya kenapa? Karena utang pendek biasanya bunganya besar. Gitu ya. Kalau utang panjang, biasanya ini untuk kebutuhan membeli aset tetap, bunganya kecil, tenornya panjang, kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan antara struktur utang, jangan sampai utang pendek lebih banyak dari utang panjang. Atau kalau bisa sama, atau bisa kalau awal malah tidak udah utang sama sekali kayak gitu. Ataupun kalau ada utang ya utangnya nggak usah terlalu banyak gitu. Dan terakhir adalah modal, maka terkait modal berapa banyak modal yang kita setor dan berapa banyak laba yang kita butuh bukukan dalam periode berjalan bisnis gitu. Ya, berapa banyak yang ditahan di dalam saldo kita gitu, berapa banyak yang dikembalikan kepada investor gitu. Oke, itu terkait potret neraca keuangan usaha kita yang disebut balance sheet dalam bahasa Inggrisnya. Kita harus bisa menyeimbangkan antara hutang dan modal. Jangan sampai hutang lebih banyak dari modal. Gitu. Yang kedua, dari apa yang kita harus analisis kemarin adalah struktur laba rugi. Maksudnya apa, Mas? Maksudnya gini, dalam kegiatan bisnis, kita harus tahu kita tuh menjalannya secara menguntungkan atau tidak. Ya, tanpa tahu bisnis kita ini untung atau enggak, kalau ternyata malah rugi, sebaiknya nggak usah jalanin bisnisnya. Sebaiknya bikin saja yayasan. Karena kalau misalnya bisnis harus untung. Rumusnya dalam bisnis harus menguntungkan, dan menguntungkan adalah untuk apa? Untuk keberlanjutan usahanya. Oleh karenanya, satu laporan yang penting adalah laporan laba rugi. Tanpa memiliki laporan laba rugi, kita nggak tahu saat ini bisnisnya untung atau enggak. Oke? Nah, bagaimana membaca struktur laba rugi? Intinya gini teman-teman, ya dari omset dari setiap penjualan kita, ya pastikan kita potong dengan biaya-biaya produksi yang disebut HPP. Ya, omset dikurangin biaya langsung, maka menjadi apa? Gross margin atau keuntungan kotor. Ya, ini udah untung tapi masih kotor. Kenapa? Masih harus dibuang apa yang namanya kewajiban-kewajiban kantor. Kayak bayar utilitas, ya AC lah, listrik lah, internet lah gitu kan. Biaya marketing lah, biaya gaji karyawan lah segala macam gitu ya. Dipotong itu semua, maka itu menjadi keuntungan usaha. Nah, keuntungan usaha nanti kalau misalnya dikurangin seluruh biaya-biaya lainnya yang sifatnya beban-beban kayak utang atau mungkin pajak gitu ya, disitulah disebut net profit. Gitu. Nah, net profit berapa? Itu yang kita harus jaga, teman-teman. Jangan sampai jalan usaha ternyata net profitnya cuma 1%, gitu, atau malah nggak ada sama sekali, gitu ya. Karena gede di omset, tapi ternyata boncos di biaya langsung, boncos di biaya tidak langsung, kayak gitu. Nah, disinilah strategi, teman-teman. Bagaimana kita bisa memiliki bisnis dengan keuntungan kotor yang besar? Berarti kita punya efektivitas dan kelihayan dalam memproduksi. Berarti kita bisa mungkin apa negosiasi dengan supplier dengan lebih bagus, ya kita dapat diskon lebih banyak, kita dapat tempo lebih longgar gitu kan.
Di situ strategi teman-teman dalam memproduksi barang diuji. Nah, berkaitan dengan keuntungan usaha, kalau udah nanti omsetnya dikurangin HPP-nya yang sudah kecil itu, ada keuntungan kotor dikurangin sama biaya operasional, biaya segala macam. Kalau biaya operasional bengkak, karena apa? Karena biaya marketingnya terlalu besar, terlalu jor-joran, maka di situ keuntungan usaha kan tipis. Nah, disitulah teman-teman mengkaji, apakah saat ini sudah tepat strategi pemasaran saya, atau malah sebaliknya, keuntungan usahanya terlalu besar karena apa? Biaya marketingnya terlalu kecil, atau biaya gaji karyawannya masih belum optimal, misalnya seperti itu. Ya, disitulah kita mencari keseimbangan. Tanpa ada struktur ini, kita nggak tahu mau bawa kemana bisnis kita. Gitu. Tanpa tahu keuntungan kotor kita rasionya berapa persen, kita nggak tahu gimana cara nego dengan supplier. Kita nggak tahu gimana mencari material yang lebih murah di pasaran. Kita nggak tahu bagaimana negosiasi untuk mendapat tempo yang lebih longgar, teman-teman. Ya, jadi struktur laboratorium ini menceritakan ratusan case yang kita bisa jadiin strategi dalam bisnis kita, teman-teman. Ya, jadi angka bukan sekedar angka, tapi angka ini akan bercerita, teman-teman, terhadap strategi kita. Gitu. Oke. Yang ketiga adalah arus kas, ya, cash flow, ya. Pernah sering pasti teman-teman di sini dengar ya, cash is king. Nah, inilah maksudnya, gitu ya. Jadi dalam kegiatan bisnis ada cash itu sebetulnya dalam analogi itu ada 3 tangki, ya. Tangki dari kegiatan investasi, ya, kalau misalnya kita itu belanja untuk kebutuhan modal, nah itulah kas dari investasi. Atau ada kas dari pembayaran. Tugas kita sebagai pebisnis adalah mengisi air sebanyak-banyaknya ke dalam tangki yang tengah itu yang warna hijau, tangki operasional. Kalau tangki operasional itu seret airnya, maka kita harus mau nggak mau nambahin air dari tangki yang sebelah kiri, dari tangki investasi, atau tangki yang sebelah kanan, dari pembiayaan. Maksudnya apa? Kalau yang kiri ke kanan, ini adalah apa? Tambahan modal, itu teman-teman. Ya, kalau ternyata juga masih kurang, maka mau nggak mau harus nambah dari mana? Dari yang kanan. Itu cash dari pembiayaan, dari pinjaman, kayak gitu ya. Nah, bisnis yang sehat adalah bisnis yang bisa mengisi tangki tengah tanpa harus banyak-banyak minta dari yang kiri dan minta dari yang kanan, gitu ya. Karena apa? Kalau kita minta dari kiri, kita harus membagi lebih banyak dalam bentuk yang warna merah dividen. Kalau kita terlalu banyak ambil dari kanan, kita harus mengembalikan lebih banyak dari bentuk yang namanya pokok dan bunga, teman-teman. Ya, saya harap di sini analoginya sangat mudah dipahami bahwa tugas kita sebagai pebisnis adalah menyeimbangkan, ya, isi tangki ini, dan kalau bisa isi tangki tengah itu sebanyak-banyaknya. Karena dengan gini kita bisa muter bisnis lebih sustainable, gitu ya. Jadi ada 3 tangki, tugas kita adalah mengisi tangki tengah sebanyak-banyaknya dengan air atau dengan cash atau dengan uang. Gitu. Tanpa itu, maka mau nggak mau ada tambahan modal atau ada pinjaman. Gitu ya. Lebih banyak pinjaman, lebih banyak modal, artinya apa? Cash dari operasional harus mengembalikan lagi kepada pembiayaan tadi dalam bentuk pokok dan bunga atau dalam bentuk dividen. Itu teman-teman. Ya. Jadi ada 3 hal tadi ya, neraca, laba rugi, dan arus kas. Nah, setelah punya 3 laporan itu, teman-teman, di situ nanti teman-teman bisa menghitung, bisa menganalisis, dan dari analisis akhirnya bisa membuat keputusan. Ya, tanpa punya angka-angka tadi itu, susah untuk kita melakukan sebuah decision dalam bisnis dengan dasar data yang valid, gitu teman-teman. Ya, simpelnya adalah teman-teman nggak perlu ngerti cara ngitungnya. Setelah punya software atau aplikasi yang bisa menarik data itu, maka tugas teman-teman minimal bisa baca aja dan bisa nanti menarik angka-angka ini, karena kan pasti biasanya setiap software bisa langsung ada ketahuan rasio-rasionya, gitu ya. Nah, rasio apa? Rasio profitabilitasnya. Untung atau enggak bisnisnya. Rasio kesehatan, apakah cash kita ini saat ini cukup atau enggak untuk kebutuhan operasional usaha, ya. Dan kegiatan bisnis kita apakah efisien atau enggak. Nah, itu ada beragam macam rasio. Nah, di situ teman-teman yang penting punya angka-angkanya, dari situ nanti teman-teman bisa menganalisis. Persis kayak kita sekolah lah. Di akhir periode pasti ada rapot. Rapot itu kan adalah indeks prestasi kita untuk tahu saat ini saya nilai matematikanya kurang atau enggak. Kalau masih kurang berarti saya harus cari les matematika, gitu kan. Kalau bahasa Inggris saya kurang bagus, berarti saya harus belajar bahasa Inggris, gitu ya. Nah, disitulah rapot keuangan kita itu akan diketahui saat kita punya laporan tadi itu, dan di situ kita nanti menganalisis rasio-rasionya. Untung atau enggak bisnis kita, sehat atau enggak bisnis kita, lancar atau enggak bisnis kita, itu semua bisa tercapture, ya, dari laporan keuangan. Maka penting, ya, punya laporan keuangan. Kalau nggak mau
membayar pakai Excel. Tapi kalau pakai Excel ribet, pakai aja udah software-software. Dan sekarang ada banyak sekali software ya, macam-macam gitu ya, dari yang gratis, yang murah sampai yang mahal sekalian ada. Investasilah langsung pertama kali ke software keuangan. Kalau saya wajib dalam bisnis, saya harus itu yang pertama kali saya investasikan software keuangan. Karena tanpa itu bisnis saya seperti jalan dalam ruangan gelap, mata ditutup, nabrak-nabrak gitu. Maka semoga ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman. Nah, itu kan tadi adalah apa yang kita pahami kemarin ya. Nah, sekarang hari ini ya, sekarang apa yang kita harus benahi? Yang kita harus benahi adalah putaran arus kas, teman-teman. Nah, putaran arus kas ini maksudnya apa? Maksudnya tadi kan kita bicara mengenai cash is king. Maka gimana sih sebenarnya cara atau surganya mendapatkan cash is king itu gimana? Nah, ini yang kita bahas nih. Ya. Jadi saya coba bahas dengan cerita, dengan case study ya, supaya lebih mudah dipahami teman-teman. Tugas seorang pelaku bisnis adalah bagaimana bisa memperpendek jarak antara uang keluar dengan uang yang kita dapat dari konsumen. Semakin pendek jaraknya, di situ usaha kita sehat. Karena kita nggak boncos. Kalau jaraknya terlalu jauh antara uang keluar, bayar ke supplier, sama uang kita terima dari konsumen, itu repot. Akhirnya apa? Tangkinya tadi harus kita isi dari tangki kanan atau tangki kiri. Bener ya? Gitu ya. Nah, ceritanya gini teman-teman. Ya, alkisah lah. Kita berandai-andai. Teman-teman bisnisnya tadi pakaian gitu ya. Pakaiannya uh, sifatnya itu trading gitu ya. Trading pakaian. Misalnya beli barang dari pasar gitu ya. Kemudian dari pasar itu uh, kulakan, kemudian kulakan itu nanti kan dipakai sama teman untuk jual lagi. Nah, teman-teman nih trading pakaian kulakan itu nelpon nih ke supplier. Misalnya nama suppliernya kita sebut Ko Andi lah. Ko, saya mau ambil barang tiga kodi ya gitu ya. Eh, nanti dikirim ya segera ya gitu. Ya, kata si Ko Andi, oke siap gitu saya kirim gitu ya, tapi bayar 5 hari lagi ya. Nah, ya makanya di sini tulisannya adalah uang keluar 5 hari lagi. Jadi barang itu langsung dikirim Ko Andi hari ini, tapi kita sebagai pelaku usaha bayar ke Ko Andi itu 5 hari lagi. Oke? Ya, kita dikasih utang 5 hari, teman-teman. Oke? 5 hari. Kemudian barang kan sampai tuh di gudang, ya. Jumlah hari mengendap sampai akhirnya barang kita beli Ko Andi ini 3 kodi itu kita dapat pembelinya dari siapa? Bu Marta misalnya. Bu Marta, nih barangnya udah sampai nih gitu ya. Bu Marta jadi beli nggak? Iya beli jadi gitu. Tapi sebulan lagi ya, gitu ya. Nah, sebulan lagi itulah dimana akhirnya barang kita yang kita beli itu mengendap selama 30 hari. Dan akhirnya kita jual ke Bu Marta di hari ke-30. Nah, tapi Bu Marta bilang gini, Mas, saya kan beli kan langsung nih 3 kodi, tapi saya dikasih tempo dong. Saya bayarin 14 hari kemudian ya, 2 minggu ya. Maka disitulah kondisi di mana kita akhirnya saat menjual, baru dapat uangnya itu di hari ke-44 atau di hari ke-14 setelah terjadinya transaksi. Gitu ya. Nah, tugas kita adalah memperpendek jarak antara uang ya pertama kali keluar ke supplier sama uang kita dapat dari konsumen. Kalau kayak gini hitungnya gimana? Kalau kayak gini adalah ya 30 hari ditambah 14 hari, nah dikurangin jumlah pembayaran, maka cash conversion kita 39 hari. Jadi ada waktu tenggat selama 39 hari yang kita harus fulfill gitu. Nah, ini menarik atau enggak tergantung. Maka kita harus punya benchmark. Benchmarknya apa? Di bisnis sekitar kita, teman-teman kita yang punya bisnis yang sama, kira-kira cash conversion cycle-nya itu selama kita 39 hari atau di bawahnya. Nah, di sini kita pelajari ada sebuah case gitu ya, di mana ada orang gitu ya, ya sama nih, trading pakaian juga, nelpon ke Ko Andi, kok saya beli ya 5 kodi gitu ya, tapi karena saya udah menjadi pelanggan tetap Ko Andi, saya bayarnya 10 hari ya kok, gitu dari barang dikirim ke gudang saya. Oke, kata Ko Andi, karena kamu udah sekian lama jadi konsumen saya dan bagus pembayaran selama ini, saya kasih utangan 10 hari deh gitu ya. Barang nyampe di gudang tuk tuk tuk, terus akhirnya di 10 hari kemudian kita bayar ke Ko Andi. Jadi kita dapat kelonggaran utang lebih lama. Kemudian kita telepon ke Bu Marta, Bu, ya, saya jual nih ke Bu Marta, tapi jangan tempo lama-lama lah Bu, gitu ya. Dari barang kejual sampai akhirnya Ibu bayar 7 hari deh saya kasih gitu ya.
Jadi barangnya lebih cepat kejual karena di 20 hari akhirnya kita bisa mempromosikan barang lebih cepat dan kita bisa menarik uang dari Bu Marta itu zaman jarak 7 hari. Oleh karenanya, ya, cash conversion cycle-nya lebih pendek. Artinya apa? Uangnya lebih cepat nyampe ke kita. Uang lebih cepat nyampe ke kita, kita bisa putar lagi lebih cepat, akhirnya kita bisa memproduksi lebih banyak lagi barang, dan kita bisa menjual lebih cepat, akhirnya apa? Saldo kita nambah lebih banyak, lebih cepat. Kayak gitu. Nah, disitulah yang disebut memutar uang dengan cara yang tepat adalah kita harus bisa memperpendek jarak antara uang pertama kali kita bayar ke supplier sama uang kita dapat dari konsumen kita gitu ya. Jadi yang satu 39 hari, yang kedua 17 hari, saya sih pilih yang 17 hari gitu. Jadi dalam waktu 17 hari saya bisa langsung putar lagi untuk kebutuhan bisnis saya gitu ya. Semoga kebayang di sini gitu. Nah, kemudian dari situ nanti akhirnya kita bisa menganalisis lebih lama, lebih dalam maksudnya gitu ya. Artinya apa? Ya, yang kita analisis seperti misalnya yang pertama adalah kadar piutang kita. Ya, kadar piutang itu maksudnya apa? Piutang itu adalah uang yang melayang-layang di angan. Semakin kecil semakin baik. Oleh karenanya kita harus nanti menghitung ya, lama piutang kita seperti apa. Ya, cara ngitung adalah piutang dibagi omset dikali 365. Gitu ya. Semakin kecil semakin baik. Artinya kalau misalnya kita punya piutang 300.000 dengan omset 1 juta dikalikan 365 atau dalam waktu setahun, maka rata-rata lama piutang kita 109 hari atau kayak 3 bulan lah kayak gitu ya. Nah, kalau kita punya lama piutangnya itu lebih pendek, kayak misalnya piutang kita atau uang hak kita yang masih diangan-angan, masih masih harus kita tagih dari konsumen itu cuma 100.000 tapi omsetnya 1 juta, maka lama piutang 36,5 hari. Nah, disitulah lebih baik. Ya, jadi ini yang harus kita jaga teman-teman. Lama piutang sependek mungkin. Ya, jangan sampai lama piutang itu terlalu lama. Kenapa? Bisa jadi piutangnya itu akhirnya cuma angan-angan dan nggak dibayar teman-teman gitu ya. Jadi semakin lama bukannya semakin baik karena kita mau ngasih kelonggaran kepada konsumen kita, jangan. Kita harus bisa tarik piutang itu secepat mungkin atau malah nggak ada piutang kayak gitu. Oke, kenapa bisa terjadi piutang itu lama? Karena kita bisa jadi telat kirim invoice atau telat nagih atau nagihnya kurang sadis atau nggak enakan misalnya gitu ya. Maka solusinya apa? Disiplin buat invoice. Ya, bikinlah invoice dalam bentuk software-software yang udah ada sekarang ini kan bisa dengan mudah kita bikin invoice. Rajin follow up. Pak, Bu, kapan dibayar nih tagihan saya? Gitu. Ya, itu yang pertama tentang lama piutang. Kedua, adalah lama barang. Berarti kemampuan kita untuk menjual barang kita secepat mungkin. Ya, seberapa lama barang berubah lagi jadi uang, semakin kecil semakin baik, teman-teman. Ya, cara ngitungnya apa? Persediaan dibagi HPP dikali 365. Maksudnya 1 tahun ini ya, dalam konteks 1 tahun kalender gitu ya. Contoh misalnya gini, persediaan kita atau barang tadi ya 3 kodi itu ya, itu nggak kejual katakanlah gitu ya, tapi itu ya eh, modalnya itu dihitung-hitung 200.000 dibagi HPP-nya untuk memproduksi sekian banyak ya, ada 6 kodi misalnya itu 800.000 dikalikan 365 ya. Maka di situ ada lama barang 91 hari mengatung-atung di gudang kita nggak kejual. Ya, kan tugas kita adalah supaya barang kejual secepat mungkin, barang kejual secepat mungkin, cash kita tarik secepat mungkin juga kan, gitu ya. Jadi di sini ada proses yang dimana kita mungkin harus lebih rajin promonya, harus kasih lebih banyak offering kepada konsumen kita kasih bundle sama produk-produk lain misalnya, supaya apa? Supaya barangnya cepat laku gitu teman-teman. Ya, yang sebelah kanan adalah kalau misalnya persediaan kita cuma tinggal 100.000 yang nggak kejual dibagi HPP 800.000, maka lama barang yang mengendap itu cuma 46 hari. Lebih enak yang mana? Yang kanan pasti kan? Karena barangnya cepat laku gitu ya. Maka di sini ada strategi marketing yang baik misalnya, atau ada cara promosi yang lebih agresif misalnya. Nah, kenapa bisa ada yang terjadi? Lama barang itu mengendap, karena apa? Bisa jadi cara dia mencari barang atau mencari stoknya itu pakai perasaan. Cuma sekedar, wah ini menarik nih, barangnya bagus nih, kali ini laku kali gitu ya. Ya, main dukun gitu ya, tapi nggak ada intuisi yang lebih eh, tervalidasi secara data ya gitu ya. Atau tidak mencatat persediaan dengan baik, atau nggak punya perkiraan penjualan di bulan depan seperti apa gitu ya. Contoh misalnya ngestok banyak sebelum lebaran itu kan bagus, tapi ternyata ada yang mungkin lupa nyetok barangnya sedikit sebelum lebaran tapi nyetok banyaknya malah setelah lebaran, ya nggak laku barangnya gitu ya. Jadi solusinya apa? Rajin riset pasar, mungkin promo flash sale barang kalau misalnya barangnya itu nggak laku gitu ya, atau fokus hanya pada winning produk ya. Produk-produk yang mungkin punya potensi tidak laku jangan dipaksakan
Ya, itu berkaitan dengan nama barang. Ketiga adalah lama utang. Ya, seberapa lama kita membayar ke supplier. Ya, di sini kebalikannya. Kalau bisa jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lama. Gitu ya. Kasihan kalau terlalu lama juga nanti orangnya bisa bisa rugi. Ini kebalikannya teman-teman. Ya, contoh misalnya kita bayar ke supplier. Ya, kalau bisa utang kita dibagi HPP kali 3,365 gitu ya. Kalau bisa agak lebih longgar, agak lebih lama gitu ya. Tapi sorry, jangan terlalu cepat gitu ya. Tapi juga jangan terlalu lama. Contoh misalnya ya, sebagai gambaran hitungannya ya, misalnya kita punya utang 200.000, dibagi HPP kita untuk memproduksi itu semua 800.000, dikalikan 365 hari, maka lama utang kita kan 90 hari gitu ya. Nah, kalau misalnya kita yang sebelah kanan, utang kita 100.000 dibagi 800.000 dikali 365, maka lama utang kita ya lebih pendek, 46 hari kayak gitu. Nah, di sini strategi kita adalah kita harus bisa melihat keseimbangannya. Kita mau bayar cepat utang kita atau agak sedikit rileks tapi juga jangan terlalu lama. Kenapa? Karena bayar cepat dan lunas biasanya bisa menjadi daya tawar kita untuk minta diskon. Untuk kita nego ke supplier. Kok saya kan bayarnya cepat dan lunas, saya minta diskon gitu ya. Atau kalau kondisi finansial kita itu agak seret, maka nggak apa-apa. Kita minta kelonggaran gitu ya. Bayar lebih lama dengan nyicil supaya apa? Supaya kita cash flow-nya nanti lebih uh, lebih ringan dalam cicilan bulanannya. Tapi pasti dalam kegiatan mencicil ada biaya. Kenapa? Karena pasti kan si suppliernya juga memberikan charge tambahan biaya gitu ya. Harganya dikasih lebih mahal. Tapi kalau kita bayar lunas, dikasih diskon gitu ya. Nah, di sini kita mencari keseimbangan. Kalau kita mau mendapatkan diskon lebih, maka kita bisa beli dengan lebih cepat dan dengan sistem langsung lunas. Nah, di sini kita bisa lebih pandai dalam bernegosiasi kepada supplier kita. Ya, itu tadi berkaitan dengan arus kas. Yang terakhir di sini adalah apa yang kita ingin canangkan untuk esok hari. Target kita ke depannya mau seperti apa. Oke, tapi sebelum itu saya coba nih ngeliat ada beberapa chat nih. Oke, chatnya saya baca. Oh, suara kurang keras ya. Sekarang gimana teman-teman? Mohon maaf ya, saya nggak terlalu sering baca chatnya. Sekarang baru baru kedengeran. Suaranya kecil. Oh, oke, oke, oke. Sekarang gimana teman-teman? Sekarang apakah masih kecil atau sudah lumayan? Oke. Oh, udah bagus. Oh, mohon Udah lebih maaf. kencang sih, Mas. Ya. Tapi tadi sama sekali nggak kedengeran atau masih kedengeran poin-poin dari informasi saya? Kedengeran cuman agak kecil aja sih, Mas. Oke, oke. Kalau gitu nanti kalau di tengah nih, karena saya terlalu bersemangat kekecilan lagi suaranya, ingetin aja langsung diomongin di open mic ya, Mas ya. Siap, Oke. siap, Mas. Oke, ya tadi berarti kita udah sampai mana? Kita udah bahas apa yang terjadi kemarin, apa yang kita harus perbaiki sekarang, dan sekarang nih yang terakhir adalah rencana kita, target kita apa. Nah, berkaitan dengan target, ini yang penting teman-teman. Target itu ya, kalau kita lihat secara struktural ya, ini adalah sebuah strategi funnel teman-teman. Untuk mendapatkan omset, pertama kan kita harus punya prospek. Berapa banyak yang mau kita tawarin. Kemudian dari prospek itu berapa banyak yang kita bisa convert menjadi penjualan. Nah, disitulah disebut customer baru. Customer baru ditambah customer tetap, dikurangin konsumen yang hilang atau customer yang sudah nggak bertransaksi dengan kita. Disitulah yang namanya customer aktif. Nah, customer aktif itu pasti memberikan kontribusi terhadap omset. Maka kita harus tahu omset per transaksi ya dari konsumen aktif kita ada berapa. Dikalikan Kayaknya dengan kecil lagi, Mas, kayaknya oh kecil suaranya. lagi ya. Tes tes. Oke, nah, Tuh dua tiga. udah. Nah, Aman-aman. ya dari konsumen aktif itu maka ada konsumen yang membeli maka itu menjadi omset per transaksi dan dari omset per transaksi berapa banyak yang repeat membeli lagi ya disitulah ada yang disebut omset utama gitu ya. Jadi untuk mendapatkan omset maka kita harus hitungkan dengan 3 cara sebetulnya ya, harga ya dikalikan jumlah dikalikan berapa sering mereka membeli kayak gitu ya. Ya, jadi kita harus memahami nih ya, jalur untuk mendapatkan omset kita adalah meningkatkan omset per transaksi atau harganya dinaikin atau
membuat lebih sering konsumen membeli barang kita, ya, atau menambah jumlah customer aktif, gitu ya. Ya, jadi di situ kita harus punya target, mau dari cara apa untuk mendapatkan omset yang paling tepat, menambah jumlah konsumen atau meningkatkan harga per produk supaya omset per transaksi lebih banyak, atau repeat buying-nya yang mau dikejar, ya. Tiga hal ini akan bercerita terhadap tiga strategi yang berbeda, gitu ya. Kalau mau punya konsumen aktif lebih banyak, berarti apa? Nambahin prospeknya, nambahin rasio keberhasilannya, kayak gitu ya. Kalau mau omset per transaksi lebih banyak, berarti harus nambah value dari produknya. Ditambahin ina, ditambahin itu, ditambahin ini, ya. Akhirnya barangnya bisa dijual lebih mahal, maka omset transaksinya bisa lebih besar. Kalau repeat customer artinya apa? Berarti kegiatan brandingnya, after sale service-nya diperbaiki supaya apa? Orang yang beli semangat, seneng, happy, beli lagi. Ya, berarti ada kegiatan after sale service, ada kegiatan bisnis yang kita upayakan supaya orang itu seneng sama pelayanan kita, gitu ya. Nah, ini strategi yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, terakhir dari omset dikurangin margin kotor, ya, itu apa istilahnya kalau misalnya kita ada biaya produksi tadi, ya, akhirnya menciptakan laba kotor. Laba kotor digunakan menjadi laba bersih. Nah, di sini teman-teman, kalau kita bicara mengenai membuat target dalam bisnis, fokus aja di faktor kali. Nggak usah maksa untuk ngejar semua hal mau kita targetin, fokus aja di faktor kali, nambahin 10% di setiap masing-masing faktor kali, itu bisa memberikan dampak eksponensial terhadap bisnis kita. Percaya nggak? Ini udah saya buktikan sendiri, ya. Jadi kalau saya mau ningkatin laba saya kejar di yang warna hijau aja udah. Saya kejar nambah prospek, ya berarti apa? Ngiklan lebih banyak, ngonten lebih banyak. Rasio keberhasilan berarti gimana cara tim sales saya itu bisa mengkonvert setiap prospek itu menjadi penjualan. Terus konsumen aktif itu harus dibina. Kemudian harganya itu saya bisa ningkatin sedikit. Karena apa? Saya tambahkan dengan value, fitur atau additional service gitu ya, supaya akhirnya orang bisa membayar lebih premium terhadap produk saya. Repeat konsumen juga saya bina supaya akhirnya mereka beli lagi dan beli lagi, gitu ya. Dan itulah yang saya kejar, targetnya fokus di faktor kali. Maka teman-teman carilah faktor kali kalian dan apa langkah yang teman-teman lakukan. Jadi setiap poin-poin di faktor kali itu, ya. Saya kasih contoh di sini, ya. Misalnya kita mau meningkatkan laba sampai ada pertumbuhan 42%. Ya kita naikin aja 10% di setiap faktor kali itu. Ya. Jadi kita punya 1000 prospek jadi 1100, rasio keberhasilan kita training tim sales kita atau kita sendiri yang belajar gimana cara closing jualan lebih baik, naik 10% aja. Di situ laba kita yang tadinya 470.000 meningkat menjadi 685.000. Ya. Di sini ini magic numbers, teman-teman. Fokus aja di faktor kali. Nah, teknisnya gimana? Ini sangat berbeda setiap bisnis. Saya nggak punya rumus utama setiap bisnis F&B maka gimana, setiap bisnis kuliner maka gimana, setiap bisnis properti gimana. Tapi contoh misalnya ya, ini case-nya saya misalnya gitu ya. Kalau saya mau ningkatin rasio prospek, maka saya akan kejar dengan bagaimana membuat iklan dengan baik gitu ya, dengan framework AIDA, attention, interest, desire, action. Ini kita mungkin nggak akan bahas secara detail ya, kalau nanti ada waktu aja kita bisa bahas lebih detail. Tapi kalau saya mau mengejar prospek, maka saya belajar tentang bagaimana membuat offering yang baik, membuat sales script, membuat offering yang membuat orang itu harus beli sekarang gitu ya. Jadi saya akan buat framework dalam promosi saya adalah kenapa mereka harus beli barang saya, kenapa harus belinya sama saya, kenapa harus belinya sekarang gitu ya. Jadi narasi marketingnya saya buat seperti itu. Dan rasio keberhasilannya adalah ya harus ada kegiatan follow up yang kencang supaya apa orang yang tadinya udah mau beli akhirnya benar-benar beli dan belinya sekarang gitu. Nah, untuk konsumen yang hilang, strategi saya biasanya apa? Saya sebar dengan email, saya sebar dengan personal touch ya, saya telepon, saya ajak meeting misalnya ya, atau kita tanya, kita gali lagi apa sih sebetulnya yang saya bisa tambahkan dalam produk saya yang lebih bermanfaat untuk Anda kayak gitu ya. Ini bisa menjadi strategi. Ya, ini teman-teman catat aja. Ya, teman-teman mungkin punya strategi yang berbeda, monggo. Ya, intinya di sini kalau saya mau nambahin target, saya hanya fokus di yang ijo-ijo dan setiap ijo-ijo ini memberikan cerita ataupun strategi yang berbeda-beda, kayak gitu ya. Nah,
terkait omset per transaksi. Maka gimana caranya saya supaya omset per transaksi saya nambah? Ya berarti saya harus bundling atau upsell, ya. Atau saya membuat promosi yang lebih gencar, lebih banyak konsumen yang saya targetkan, gitu ya. Atau saya membuat produk-produk baru, gitu ya. Atau saya membuat voucher, gitu ya. Atau saya membuat reward nih kalau saya mau ngejar konsumen supaya repeat order. Atau saya bikin milestone program gitu ya. Setiap kali beli lagi yang kedua, maka akan ada uh, service yang saya berikan sebagai reward buat mereka gitu ya. Atau mengajak gathering gitu kan, atau kasih free consultation kayak gitu kan. Itu kan langkah-langkah kreativitas saya untuk saya bisa memastikan konsumen yang sudah beli tetap beli ke saya kayak gitu. Ya. Dan terkait margin kotor, bagaimana kita bisa mungkin fokus pada profitable item dulu gitu ya. Jangan buru-buru pengen punya 10 produk tapi ternyata yang laku cuma satu gitu ya. Maka fokus aja dulu ke 2-3 produk yang paling utama kayak gitu. Ya. Fokus kepada hal-hal yang hijau ini. Nah, ini cara saya, silakan teman-teman bisa catat atau mungkin teman-teman punya ide nanti monggo kita bahas sama-sama di sesi tanya jawab ya. Inilah pentingnya punya target, dan target bukan sekedar target saya mau punya omset nambah dari 10 juta, saya mau punya omset 50 juta. Kalau nggak punya framework seperti ini, itu cuman angka angan-angan tapi nggak bisa menjadi aksi yang real kayak gitu. Oleh karenanya kalau mau punya omset 50 juta misalnya atau 100 juta atau 1 miliar, bagaimana rute mendapat 1 miliar itu lah. Ini yang kita buat menjadi sebuah narasi strategi, teman-teman. Gitu ya. Semoga dipahami maksud saya supaya apa? Bisa menstrukturkan dengan sistematis cara mendapatkan 1 miliar atau 10 miliar itu dengan cara seperti ini. Dengan mungkin penyesuaian yang lebih khusus di setiap bisnis teman-teman. Karena pasti beda-beda nih jenis bisnisnya. Tapi kurang lebih kan gini ya. Mendapatkan sales itu dari prospek, prospek menjadi rasio keberhasilan, menjadi omset per transaksi, repeat konsumen, margin gitu kan. Ya. Oke. Terakhir kesimpulannya apa? Kesimpulannya bagi saya, pada dasarnya tujuan akhir setiap bisnis adalah merubah modal menjadi free cash sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya. Modal menjadi aset, aset segera dijual menjadi sales, sales begitu ada keuntungan menjadi profit, profit yang langsung mampir ke saldo kita itu menjadi cash, cash menjadi free cash yang dikembalikan menjadi modal dan seterusnya. Ya, ini adalah ilmu dari mentor saya, Pak Kiki. Ya, teman-teman bisa follow IG-nya. Saya dapat banyak banget ilmu dari beliau. Inilah mazhab bisnis yang saya jalankan sampai sekarang. Ya, bagaimana memutar, mengkonversi modal menjadi free cash sebanyak mungkin, secepat mungkin. Ya, nah dari situ mungkin ini sedikit tambahan apa namanya intisari adalah kalau owner terlibat secara operasional, wajib hukumnya untuk menggaji diri sendiri. Ya, jangan sampai kita jalan usaha tapi kita tidak memberikan reward dalam bentuk gaji kepada diri kita sendiri. Tapi gaji juga kita nggak boleh paksa untuk langsung beban besar kepada perusahaan karena mungkin kita harus punya standar layak cukupnya dulu. Gitu ya. Kalau bisnis masih omset naik turun, masih nggak seberapa, maka kita jangan ngambil gaji besar-besar. Puasa dulu mungkin 6 bulan atau puasa setahun. Gitu ya. Penjualan pastikan sebisa mungkin cash, jangan kasih utang. Ataupun kalau harus utang, maka pastikan hanya diberikan kepada orang yang dapat dipercaya. Kurangi atau hilangkan piutang. Jadi kalau ada piutang, maka tagih segera. Upayakan umur stok di gudang sependek mungkin. Artinya apa? Harus jago jualannya, harus punya strategi marketing. Pembayaran ke supplier, usahakan tempo. Jadi kalau kita harus ngutang, maka kita pastikan kita juga amanah, dan kita juga pastikan tidak terlalu lama, karena kasihan kalau kita ngutang terlalu lama ya supplier kita kan juga perlu makan gitu ya. Kemudian cek selalu arus kas, pastikan operasional cash flow positif. Cek neraca ya. Cash harus lebih banyak dari utang jangka pendek. Kalau cash lebih dikit dari utang jangka pendek, pasti bisnis kita seret keuangannya. Pastikan semua aset produktif kita itu produktif. Kalau nganggur atau nggak menghasilkan, segera jual atau sewain.
gitu ya. Karena ngapain punya banyak aset gitu ya, misalnya bisnisnya punya banyak ruko gitu ya, tapi rukonya nggak pakai, ya itu cuman jadi apa? Cuman jadi beban terhadap bisnis gitu. Cek terus laporan laba rugi harian, mingguan, bulanan, dan pahami tiap rasio yang tadi saya jabarkan. Ada rasio profit, rasio kelancaran, ada rasio apa? Aktivitas gitu ya. Itu harus dipahami dan setiap 3 rasio itu bercerita terhadap strategi yang berbeda-beda, teman-teman. Dan cek selalu OPEX kita, operational expense kita, secara berkala. Hilangkan cost yang nggak memberikan kontribusi pada revenue atau efisiensi. Free cash sebagian kita saving ya untuk cadangan, sebagian direinvestasikan kepada bisnis. Terus sebagian kita ambil sebagai dividen kalau memang sudah saatnya kita mengambil dividen. Oke. Terus membuat struktur modal yang optimal. Kombinasi antara uang dari laba yang kita tahan, kemudian juga mungkin dari investor, sebagian dari utang. Tapi kalau harus berhutang teman-teman, karena ada project tertentu atau untuk aset ya, imbangi nafsu kita dengan nalar teman-teman. Ya, ini masih era ya baru selesai pandemi ya, jadi bisnis masih recovery. Jadi imbangilah nafsu dengan nalar. Kalau sampai berutang, usahakan utang kita jangan terlalu berat. Kalau bisa 3 kali dari EBITDA kita maksimal. Atau kalau bisa, kalau bisnis masih awal, jangan utang dulu. Gunakan modal dari kantong pribadi kita. Tapi kalau harus pakai investor teman-teman, maka mulailah by project dulu. Jangan sampai kita langsung ujuk-ujuk pakai investor untuk masuk ke dalam bisnis kita kalau kita belum memahami secara operasional bisnis kita itu seperti apa. Usahakan by project ini apa? Karena itu masa PDKT. Kalau sampai akhirnya nyaman, enak, amanah, baru bicara lebih lanjut. Dan tolak teman-teman, kalau mereka investor itu maunya fix nominal atau istilahnya maunya untung terus. Itu bukan investor, itu rentenir teman-teman. Terakhir ya, bijak dalam ekspansi, artinya fokus pada kegiatan yang memberikan nilai tambah dan satu rantai supply. Terakhir dari saya kesimpulannya, mau bisnis nggak boleh gagap keuangan. Kalau nggak mau urus keuangan, kalau males sama hal-hal yang berkaitan keuangan, jangan bukan bisnis, bikin aja yayasan, teman-teman.